Hai guys, di video kali ini gue membahas sebuah topik yang sangat menarik. Topik yang gue buat karena terinspirasi dengan kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini menimpa banyak sekali artis Korea. Yap, kita semua tahu beberapa bulan belakangan banyak sekali idol maupun aktor dan aktris Korea yang terkena skandal. Dan tiap kali gue memberitakan skandal-skandal tersebut, selalu ada aja netizen Indonesia yang komen, "Oh, kalau di Korea kalau kena skandal langsung tamat karirnya, kalau di Indonesia malah makin terkenal ya bang." Nah, kayaknya banyak sekali dari kalian netizen yang belum tahu kalau ternyata di Korea juga ada kok artis-artis yang udah kena skandal tapi akhirnya bisa comeback ke dunia entertainment, bahkan karirnya makin terkenal. Nah, di video ini gue mau membahas hal tersebut. Gue mau menyebutkan 7 orang artis Korea yang sempat terkena skandal besar tapi akhirnya berhasil comeback di dunia entertainment dan bahkan karirnya makin mentereng guys. Gak langsung hilang gitu aja. Ternyata publik Korea atau netizen Korea juga bisa memaafkan apabila artis tersebut memang benar-benar berbakat. Bang, emang cuma ada 7 orang doang? Sebenarnya ada lebih banyak guys, tapi gue bikin 7 doang karena ini yang menurut gue bener-bener comebacknya sangat amat berhasil dan sangat amat sukses malah setelah skandal tersebut. So gak usah berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke listnya. Kita masuk ke urutan yang pertama. Artis Korea di urutan pertama yang sempat terkena skandal besar adalah IU. Gua sangat tidak kaget apabila banyak dari kalian yang terkejut mendengar nama IU masuk di list ini. Yap, karena sampai sekarang IU namanya kayaknya bersih banget, besar banget di Korea. IU kalau comeback pasti perfect kill, pasti sukses. IU ini semacam penyanyi kecintaannya masyarakat Korea. Dan mungkin banyak yang kaget, kok bisa IU kena skandal? Emang pernah? Nah, di sini gua kasih tahu, ternyata IU tuh pernah kena skandal guys, dan skandalnya nggak kecil. Skandalnya cukup besar dan cukup membuat karir IU sempet jatuh gitu. Buat yang nggak tahu, IU ini debut di tahun 2008 dan nama dia memang besar gitu. Dia langsung jadi kecintaan orang Korea. Apalagi image-nya IU tuh dulu lugu, polos gitu. Dia sempat dijuluki Nation Little Sister gitu, adik kesayangannya orang Korea lah bahasanya gitu. Sampai di November tahun 2012, IU salah posting di Twitternya. Ini dia ngeposting foto ini sebentar aja guys, gak lama-lama, abis itu langsung dihapus. IU mengakui bahwa itu adalah kesalahan posting, gak sengaja ke-upload foto tersebut. Tapi kalau kalian lihat foto tersebut, tentunya foto tersebut membuat banyak orang salah fokus gitu dan jadinya salah paham. Karena di foto tersebut terlihat IU bersama laki-laki yang ternyata adalah Eunhyuk Super Junior. Dan kalau kalian lihat fotonya tidak menunjukkan kalau mereka berdua sedang foto biasa aja gitu kan, posenya tidak biasa gitu. Jadi foto tersebut membuat banyak orang akhirnya kayak marah gitu. Image IU yang tadinya Nation Little Sister gitu, yang imut-imut polos lugu, langsung berubah di mata netizen Korea saat itu gitu. Banyak yang bilang, wah IU ternyata tidak sepolos itu karena foto itu tadi gitu. Dan akhirnya foto tersebut dikonfirmasi oleh Loen Entertainment, oleh agensinya IU, dan memang benar bahwa foto tersebut adalah IU dengan Eunhyuk gitu. Tapi foto tersebut diambil ketika Eunhyuk menjenguk IU yang sedang sakit gitu. Jadi itu mereka bukan pacaran berdua, mereka hanya dijenguk oleh Eunhyuk gitu, dan foto berdua kata Loen Entertainment gitu. SM Entertainment saat itu memilih bungkam karena agensinya IU sudah speak up atau sudah memberikan pernyataan gitu. Tapi foto tersebut tetap menjadi sebuah skandal yang cukup besar dan cukup mempengaruhi karir IU ketika tahun 2012 sampai 2013. Tapi bukan itu saja skandal yang pernah menimpa IU. Walaupun skandal tadi terlihat besar, tapi sebenarnya skandal terbesar IU itu terjadi di tahun 2015. Saat itu IU mengeluarkan sebuah EP atau mini album yang bertajuk Cat's-Eye yang keluar pada tanggal 23 Oktober 2015. Dan yap, mini album ini menjadi kontroversi yang cukup besar yang sangat mempengaruhi karir IU di tahun tersebut. Di album tersebut guys, IU ini menciptakan sebuah lagu berjudul ZZ yang terinspirasi dari buku Sweet Orange Tree. Masalahnya atau skandal yang menjerat IU adalah karena lagu itu dianggap
dianggap sama netizen Korea menjurus ke arah pedofilia gitu. Lagu tersebut langsung viral di kalangan masyarakat dan Ayu dikecam karena katanya lagu tersebut itu mengarah ke arah pedofilia atau mengarah ke orang dewasa yang menyukai anak-anak gitu. Dan Ayu bener-bener shock di situ. Ayu bahkan sampai meminta maaf dan bilang bahwa lagu itu sama sekali tidak diciptakan Ayu untuk menjurus ke arah pedofilia gitu. Semua hanya salah paham dari netizen, tapi yang namanya netizen udah murka gitu. Hal itu terus dibesar-besarkan sampai menggeret semua yang dikeluarkan Ayu ketika tahun tersebut. Ayu juga mengeluarkan single berjudul 23 di mana MV-nya atau videonya juga disebut-sebut berkonsep Lolita dan itu juga dikecam oleh Kanets pada tahun 2015. Dan yang terakhir yang diserang oleh netizen Korea ketika itu adalah foto konsep albumnya Ayu yang dianggap terlalu sensual dan tetap mengarah ke arah atau menjurus ke arah pedofilia. Di foto tersebut ada buku yang berjudul Leon, yang mana Leon ini adalah sebuah buku dan juga film yang juga kata orang Korea menjurus ke arah pedofilia gitu guys. Jadi ketika itu nama Ayu bener-bener jatuh banget gitu. Nama Ayu bener-bener jelek di Korea. Apapun yang Ayu keluarkan di tahun tersebut mendapatkan kritikan besar dari netizen. Bahkan Ayu di tahun tersebut juga bermain sebuah drama yang berjudul The Producer bersama Kim Soo Hyun gitu. Dan acting Ayu di situ juga dikritik sama netizen Korea. Gua bahkan waktu itu takut karir Ayu benar-benar hilang karena pokoknya tahun 2015 itu tahun terburuknya Ayu, dia bisa dibilang tahun paling menyedihkannya Ayu karena Ayu kayak nggak diterima sama netizen Korea. Kita yang K-popers dari dulu yang tahu Ayu seperti apa bener-bener terkejut di tahun tersebut karena nggak nyangka Ayu bisa kena segininya sama netizen Korea karena selama ini karir Ayu tuh kayaknya langgeng-langgeng aja, lurus-lurus aja. Tapi akhirnya semua kembali normal. Yap, kita semua tahu ini adalah Ayu. Ayu adalah seniman muda berbakat, penyanyi yang bisa menciptakan lagu sendiri, bisa bermain musik, bisa menari. Pokoknya Ayu adalah paket lengkap gitu. Jadi memang kayaknya Korea tidak siap untuk kehilangan Ayu. Setelah skandalnya di tahun 2015, akhirnya Ayu vakum dulu dan di 2017 akhirnya Ayu comeback dengan album bertajuk Palette dan di situ dia berkolaborasi dengan G-Dragon untuk title tracknya yang berjudul Palette juga gitu dan lagu tersebut langsung meledak dan akhirnya meraih perfect alki lagi. Ayu kembali ke tracknya, nama Ayu kembali besar. Bahkan di tahun tersebut akhirnya Ayu membintangi sebuah drama yang berjudul My Mister dan acting Ayu di situ sangat amat baik. Ayu bahkan dinominasikan di banyak sekali penghargaan lewat aktingnya di drama My Mister tersebut. Akhirnya setelah itu karir Ayu langsung tambah mentereng, tambah besar dan kita bisa lihat sampai sekarang apapun yang dilakukan Ayu pasti langsung besar, langsung meledak. Lagunya selalu perfect alkil, albumnya selalu ludes, dramanya kayak Hotel de Luna juga selalu besar gitu. Dan terakhir nih katanya Ayu akan segera main film gitu dan gue yakin filmnya juga akan meledak gitu. So ya, Ayu adalah artis pertama dalam list ini yang berhasil comeback setelah terkena skandal yang cukup besar. Nah, kita lanjut ke urutan kedua. Di urutan kedua ada Psy. Oppan Gangnam Style. Yap, penyanyi yang sempat terkenal banget lewat lagu hits Gangnam Style ini ternyata pernah juga loh guys kena skandal besar yang hampir meruntuhkan karirnya dan membuat dia dibenci oleh banyak sekali publik di Korea. Yap, buat yang nggak tahu, Psy ini adalah penyanyi yang sudah aktif sejak tahun 1990-an guys. Dan ternyata di tahun 2001 Psy ini pernah ditangkap karena kepemilikan ganja. Nama Psy saat itu langsung terpuruk, tapi tidak lama kemudian Psy comeback memanfaatkan momen Piala Dunia Korea tahun 2002 dan nama dia naik lagi. Nah, setelah skandal kepemilikan ganjanya Psy ini reda di tahun 2003 itu saat umurnya masih 26 tahun, Psy ini wamil guys. Nah, setelah dia keluar dari wamil, entah bagaimana ada kabar yang menyebutkan bahwa Psy ini ternyata tidak menjalani wamilnya secara penuh dan akhirnya dia kembali dibenci sama banyak sekali publik Korea. Banyak publik Korea yang bilang, wah ini nggak bisa nih, jangan mentang-mentang
tentang selebriti lu dapat perlakuan spesial untuk wamil gitu. Dan akhirnya Psy ini menerima banyak sekali komentar kebencian hingga akhirnya di tahun 2007 Psy wamil ulang. Yap, Psy wamil 2 kali guys. Setelah 2003, 2007 Psy akhirnya wamil lagi dan akhirnya menyelesaikan wamilnya dengan benar sampai tahun 2009. Setelah 2009 akhirnya Psy ini selesai juga kontraknya dengan agensi lamanya dan akhirnya bergabung dengan YG Entertainment. Yap, Yang Hyunsuk menerima Psy yang saat itu baru selesai dari wamilnya, baru selesai dari skandalnya gitu, dan akhirnya Psy membuat comebacknya di YG Entertainment dengan Gangnam Style, dan Gangnam Style ternyata langsung hits ke seluruh dunia dan membuat Psy bukan cuma terkenal lagi di Korea tapi juga terkenal di dunia. Psy bahkan menjadi artis Korea pertama yang berhasil diundang dan tampil di acara-acara musik besar di Amerika. Psy juga saat itu sempat mempromosikan lagunya di beberapa acara televisi terkenal di Amerika. Yap, Psy langsung menjadi besar dan sekarang nama Psy udah jadi legenda di Korea kayaknya. Dia bahkan sekarang sudah punya agensi sendiri bernama P Nation, yang mana artisnya ada Jessie, Crush, Hyuna, Dawn dan lain-lain gitu. Jadi Psy sekarang adalah ya artis besar legenda gitu, tapi ternyata pernah kena skandal yang hampir menghancurkan karirnya juga guys. Mari kita lanjut ke urutan ketiga. Di urutan ketiga ada aktor Joo Ji Hoon. 천박한 것이 영락없는 자본주의자고. Buat yang nggak tahu, aktor Joo Ji Hoon ini adalah aktor yang debut di tahun 2003 guys, dan sempat menjadi terkenal sekali di tahun 2006 saat dia membintangi drama hits Princess Hour gitu. Nama dia bukan cuma terkenal di Korea tapi juga terkenal di kalangan internasional saat itu. Tapi di tahun 2009 Joo Ji Hoon terkena skandal besar. Dia ditangkap polisi karena kepemilikan ekstasi guys, dan dia dihukum penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Yang menarik dari Joo Ji Hoon ini sebenarnya saat dia ditangkap dia itu negatif loh guys. Sebenarnya dia negatif dan dia bisa tidak ditahan sama polisi, tapi dia malah datang dan mengakui karena saat itu teman-temannya juga ditangkap gitu. Joo Ji Hoon bilang bahwa dia merasa bersalah dan dia tidak bisa untuk tidak bertanggung jawab akan apa yang dia lakukan. Akhirnya Joo Ji Hoon menyerahkan diri ke polisi dan akhirnya dia ditahan. Tuh, Joo Ji Hoon bahkan pernah ditangkap dan masuk penjara karena kepemilikan ekstasi ini guys. Setelah keluar dari situ Joo Ji Hoon langsung wamil guys untuk menebus kesalahannya. Setelah dia ditangkap, dia wamil guys. Setelah wamil baru dia kembali ke dunia entertainment. Tapi nama Joo Ji Hoon tidak langsung mentereng. Dia sempat membintangi beberapa film dan drama, salah satunya drama Mas kalau kalian tahu, dan drama itu lumayan hits tapi tidak mengangkat nama Joo Ji Hoon. Nama Joo Ji Hoon baru benar-benar terangkat lagi setelah dia membintangi film box office yang berjudul Along with the Gods, di mana di situ dia berperan sebagai salah satu malaikat maut ya di film yang menceritakan tentang alam baka. Film tersebut sangat box office, ditonton 14 juta tiket di Korea gitu, dan membuat nama Joo Ji Hoon akhirnya kembali mentereng. Setelah aktingnya di situ, dia akhirnya ditawari project-project besar, salah satunya adalah film box office juga The Spy Gone North yang membuat dia mendapatkan banyak sekali penghargaan, dan dia juga membintangi drama original Netflix yang berjudul Kingdom yang juga hits di kalangan internasional. Setelah itu kemarin dia membintangi drama Hyena, dan terakhir nih Joo Ji Hoon dikabarkan akan segera membintangi drama berjudul Maunjiri bersama Jun Ji Hyun yang ditulis oleh penulis Kingdom juga, yang sangat ditunggu-tunggu tahun ini guys. Nah, dulu Joo Ji Hoon juga sempat akhirnya jatuh tapi akhirnya berhasil naik lagi lewat kualitas aktingnya yang mumpuni guys. Nah, sekarang kita masuk ke urutan keempat. Di urutan keempat ada J-Park. Let me see that right there. Mungkin kebanyakan dari kalian sekarang taunya J-Park ini adalah artis hip hop terkenal dari Korea, CEO dari 2 label agensi hip hop paling terkenal di Korea yaitu AOMG dan juga Higher Music gitu. Kita taunya J-Park udah terkenal kayak sekarang, padahal J-Park ini dulunya guys debut sebagai idol. J-Park adalah leader dari boy band 2PM yang debut di tahun 2008. Nah, gak sampai setahun berada di 2PM, di tahun 2009 J-Park terkena sebuah skandal besar. Yap, salah satu postingan J-Park di salah satu media sosial MySpace tahun 2005 terungkap ke publik. Di situ J-Park sempat nulis bahwa
Korean is gay atau orang Korea itu gay gitu. Nah, hal tersebut langsung menimbulkan kemarahan publik dan J-Park begitu dikecam sama publik Korea sampai-sampai J-Park ini semacam terusir dari Korea dan dia akhirnya harus kembali ke kampung halamannya di Seattle, Amerika Serikat. Yap, saat hal itu terjadi, itu bener-bener skandal yang begitu menggemparkan dunia K-pop, guys. Ingat banget gue di tahun 2009 itu nama J-Park itu ada di berbagai macam portal berita K-pop gitu. Dan ya ketika itu begitu menyedihkan rasanya gitu. J-Park itu benar-benar dilepas dengan tangis oleh banyak sekali fansnya 2PM saat itu ketika dia akhirnya pulang ke Amerika Serikat. Padahal saat itu karirnya belum ada setahun gitu. Benar-benar menyedihkan karena J-Park ini adalah leadernya 2PM. Dia juga salah satu member yang punya posisi paling vital karena dia nge-rap juga, nyanyi juga, main dancer juga di 2PM gitu. Jadi ya, sangat sedih ketika itu J-Park sampai harus keluar dari Korea gitu. Nah, setelah kepulangannya ke Amerika Serikat, nama J-Park tentunya langsung hilang dari peredaran dunia entertainment Korea sampai akhirnya dia comeback lewat YouTube, guys. Yap, J-Park adalah salah satu artis Korea yang akhirnya namanya naik lagi lewat YouTube. Saat itu J-Park yang berada di Amerika Serikat mengunggah di channel YouTube-nya sendiri. Saat itu dia mengcover lagu-lagu R&B dan rap Amerika Serikat. Hal itu langsung dinotis sama banyak fans gitu dan langsung viral gitu, sampai viral juga di karangan netizen Korea Selatan gitu, dan melihat bahwa J-Park sepertinya sudah sadar akan kesalahannya gitu. Dan di tahun 2011 akhirnya J-Park kembali ke Korea Selatan. Dia memulai karirnya lagi sebagai solois gitu, solois R&B dan hip hop. Nah, dia mulai pelan-pelan mengeluarkan lagu dan akhirnya diterima lagi sama publik Korea sampai akhirnya di tahun 2013 J-Park mendirikan labelnya sendiri yang bernama AOMG. AOMG ini tidak butuh waktu lama, J-Park berhasil menggait banyak sekali seniman hip hop besar di Korea gitu, dan akhirnya membuat nama AOMG menjadi agensi hip hop atau label hip hop terbesar di Korea. Setelah mendirikan AOMG, J-Park kembali mendirikan label hip hop lagi yang bernama Higher Music, dan sekarang juga menjadi label musik terbesar di Korea bersama AOMG. Yap, J-Park memang salah satu salah satu artis yang fenomenal, sempat terusir tapi akhirnya berhasil kembali dan menjadi sangat besar. Bahkan sekarang J-Park bisa dibilang jadi face-nya hip hop Korea. Kalau kita ngomongin hip hop Korea, nama J-Park akan jadi yang selalu terdepan gitu. J-Park juga menjadi artis Korea pertama yang berhasil menandatangani kontrak dengan Roc Nation, agensinya Jay-Z, suaminya Beyonce di Amerika Serikat. J-Park juga menjadi juri di Asian Got Talent, guys. Intinya nama J-Park benar-benar besar sekarang. J-Park itu terkenal dengan kemampuannya di menyanyi, dia bisa menari juga, dia juga jago banget rap gitu. Jadi J-Park itu terkenal versatile atau serba bisa. Selanjutnya kita masuk ke urutan kelima. Di urutan kelima, artis yang pernah kena skandal tapi akhirnya karirnya mentereng lagi adalah aktor Lee Byung-hun. Buat kalian yang nggak tahu, Lee Byung-hun ini adalah salah satu aktor terbesar yang pernah ada di Korea Selatan. Nama dia sangat terhormat atau sangat dihormati di dunia aktor. Bahkan bagi publik, dia adalah salah satu aktor yang paling berbakat yang pernah ada di Korea Selatan. Lee Byung-hun ini sudah terkenal sejak tahun 1990-an, guys. Dan dia terkenal karena sering kali membintangi drama-drama hits maupun film-film box office. Beberapa drama dia yang paling terkenal adalah All In dan juga Iris yang ratingnya itu tembus lebih dari 30%, guys. Dia juga membintangi film-film besar seperti GSA dan juga A Bittersweet Life gitu. Sampai akhirnya di tahun 2013 Lee Byung-hun ini, guys, terkena sebuah skandal yang sangat besar di mana dia diperas oleh dua orang wanita. Yang satunya mantan idol, yang satunya lagi adalah model. Mereka berdua bilang bahwa mereka punya rekaman Lee Byung-hun bersama mereka melakukan hal-hal tidak senonoh dan berbicara hal-hal yang tidak senonoh. Hal tersebut langsung membuat publik Korea marah dan mengecam Lee Byung-hun yang saat itu baru saja menikah dengan aktris Lee Min-jung, guys. Ya, publik Korea langsung bilang Lee Byung-hun ini adalah pengkhianat playboy yang gak tahu diri. Memang sebelum-sebelumnya image Lee Byung-hun ini udah playboy gitu, guys, karena dia itu sering gonta-ganti pacar. Pacarnya adalah aktris-aktris cantik Korea lagi seperti Song Hye Kyo, Yoon Eun Hye dan juga Kim Min Hee. Itu adalah beberapa mantannya
Lee Byung Hun. Sampai akhirnya dia memutuskan menikah dengan aktris Lee Min Jung. Gak lama setelah menikah malah terkena skandal ini. Dan muncul banyak berita yang bilang bahwa Lee Byung Hun ini memang tukang selingkuh dan selama ini sering kali main cewek katanya. Nama Lee Byung Hun langsung dikecam sampai akhirnya Lee Byung Hun membawa kasus ini ke meja hijau atau ke pengadilan atau ke ranah hukum gitu guys. Lee Byung Hun menuntut dua orang ini yang mencemarkan nama baik dia, dan akhirnya kasusnya berjalan dan akhirnya terbukti bahwa dua wanita ini tidak memiliki rekaman yang mereka bilang, dan akhirnya dua wanita ini dipenjara guys. Lee Byung Hun tapi abis itu kesulitan untuk membangun image-nya lagi. Di tahun 2014 Lee Byung Hun mengeluarkan sebuah film berjudul Memory of Sword yang ternyata langsung flop karena Lee Byung Hun saat itu dibenci sama banyak sekali publik Korea. Tapi ya, Lee Byung Hun adalah aktor hebat yang memang mau nggak mau nggak bisa dibantah kemampuan aktingnya. Di tahun 2015 akhirnya Lee Byung Hun comeback dengan film berjudul Inside Man, di mana di situ dia berperan sebagai mafia jahat yang nggak tanggung-tanggung. Lee Byung Hun yang terkena skandal dan dianggap jahat sama publik Korea langsung membintangi film sebagai penjahat di situ guys. Dan film tersebut Inside Man langsung menjadi box office di Korea, bahkan sampai detik ini menjadi film Korea dengan rating dewasa paling laris yang pernah ada. Dan sejak itu nama Lee Byung Hun kembali naik ya. Sekali lagi, memang publik Korea benci sama Lee Byung Hun mungkin atau kesel sama Lee Byung Hun saat itu, tapi tidak bisa membantah kemampuan aktingnya. Film Inside Man itu memang film yang sangat bagus sehingga akhirnya mau nggak mau orang Korea pada nonton ke bioskop gitu. Dan di tahun tersebut lewat film Inside Man itu bener-bener aktingnya Lee Byung Hun diuji. Lee Byung Hun bener-bener menunjukkan akting terbaiknya sampai-sampai dia menjadi aktor pertama Korea yang berhasil menyapu bersih seluruh penghargaan Best Actor, bahkan sampai mendapatkan penghargaan Best Actor di Asian Film Awards setingkat Asia tuh guys, yang membuat orang Korea kembali bisa dibilang mencintai atau menyukai nama Lee Byung Hun ini. Yap, bayangin semua ajang penghargaan, semua kategori Best Actor dimenangkan Lee Byung Hun lewat film Inside Man-nya itu. Setelah film tersebut akhirnya nama Lee Byung Hun kembali naik. Dia akhirnya membintangi film-film box office lagi seperti Master, Asphalt, dan banyak lagi gitu. Dan dia juga comeback ke drama lewat drama Mr. Sunshine yang juga meraih rating yang sangat tinggi. Rating rata-ratanya berapa persen gue lupa gitu. Pokoknya rating tertingginya sampai tembus hampir 20% dan membuat nama Lee Byung Hun kembali mentereng di kalangan pecinta drama maupun pecinta film Korea. Yap, sekali lagi Lee Byung Hun membuktikan bahwa skandal tidak bisa menghentikan dia karena memang bakatnya sangat amat hebat. Kita lanjut di urutan ke-6. Di urutan ke-6 ada nama Tablo Epic High. Motherfucking you. Yap, gua harus kasih tahu dulu ke kalian guys bahwa skandal Tablo ini mungkin akan jadi skandal paling menyedihkan dalam list ini. Skandal Tablo ini benar-benar gede dan benar-benar mempengaruhi Tablo dan juga keluarganya. Memang ada apa sih bang? Jadi sebenarnya Tablo ini kan sudah berkarir sejak tahun 2000-an bersama grupnya Epic High guys. Dan nama Tablo langsung jadi terkenal. Epic High itu terkenal banget di Korea di tahun 2000-an guys. Nama mereka begitu besar di kalangan hip hop maupun di kalangan mainstream karena lagu-lagunya Tablo ini bukan cuma bisa diterima sama pecinta hip hop tapi juga bisa diterima sama masyarakat Korea secara umum gitu. Nah, selain terkenal sebagai jenius musik hip hop, Tablo ini juga terkenal sebagai jenius beneran di dunia nyata guys, karena dia adalah lulusan Universitas Stanford dan gak tanggung-tanggung dia lulus di 2 gelar. Dia lulus di sarjana dan master hanya dalam waktu 3,5 tahun. Gila nggak Tablo? Nah, skandal dan kisah menyedihkan Tablo ini justru datang dari gelar yang dia dapatkan di Universitas Stanford ini guys. Semua bermula dari munculnya sebuah forum di internet yang bernama Tanjinyo yang mempertanyakan gelar dari Tablo di Universitas Stanford ini. Mereka mempertanyakan gimana ceritanya seorang rapper biasa kayak Tablo bisa dapat gelar 2 biji dari Universitas elit dunia Stanford hanya dalam waktu 3,5 tahun. Banyak sekali yang nggak percaya. Dan ketika itu Tanjinyo ini mengklaim bahwa hal itu merupakan kebohongan besar dan meminta Tablo untuk memberikan kebenaran yang sesungguhnya. Dan hal ini menjadi headline di berbagai media Korea di tahun 2010 guys. Parah banget kejadian ini, banyak yang gak percaya. Tablo diklaim sebagai pembohong besar. Banyak yang tidak percaya bahwa dia bisa lulus secepat itu dan bahkan tidak percaya kalau dia ini lulusan dari Universitas Stanford gitu. Dan akhirnya nambah Tablo bener-bener dikecam. Bukan cuma Tablonya dikecam,
bahkan keluarganya guys. Keluarga Tablo, kakak-kakaknya Tablo yang lulus dari Universitas Columbia University juga dipertanyakan gelarnya. Apa yang dilakukan ibunya Tablo di masa lalu juga dipertanyakan. Intinya Tablo ini langsung dicap sebagai pembohong dan keluarganya juga dicap sebagai keluarga pembohong guys. Tablo juga dituduh saat itu mempermainkan sistem negara karena Tablo diketahui bukan warga negara Korea karena Tablo sudah pindah ke Kanada sejak umur 8 tahun guys. Jadi Tablo ini bebas wamil karena dia bukan warga negara Korea. Hal tersebut disambung-sambungin entah bagaimana dari gelarnya yang dianggap palsu sama dia nggak wajib militer dan akhirnya dituduh sebagai pengkhianat negara juga. Parah banget skandalnya Tablo ketika itu. Tablo bener-bener terpuruk. Yang paling parah, istrinya saat itu sedang hamil anak pertamanya Tablo yang bernama Haru. Kalau kalian pernah nonton Return of Superman, nah itu anaknya Tablo yang bernama Haru itu. Ketika itu istrinya hamil dan saat ingin melahirkan sampai di rumah sakit, dia bukannya disambut malah ditatap sini sama orang-orang yang ada di rumah sakit. Saat itu keluarga Tablo juga diteror guys di Korea sampai yang paling parah ini yang paling menyedihkan guys. Ayahnya Tablo akhirnya meninggal karena serangan jantung akibat diteror oleh para Tanjinyo tersebut gitu. Hal ini benar-benar memukul Tablo. Karir Tablo yang tadinya tinggi banget langsung merosok, jatuh dan aduh, sedih banget dah kalau diceritain Tablo ini gitu. Sampai akhirnya pada tahun 2010 ada seorang PD bernama Sung Kin Yeon, PD dari acara 60 Minutes yang ngebahas tentang korupsi, politik dan kasus-kasus gitu. Akhirnya menawarkan Tablo untuk ikut ke dalam acaranya untuk membuktikan bahwa dia benar lulusan Stanford. Nah, niat dari CPD ini bukan untuk menolong Tablo sebenarnya, tapi untuk nantang Tablo. Bisa nggak dia ngebuktiin? Tablo ngeiyain guys. Akhirnya bener-bener dibikin investigasinya soal Tablo lulusan dari Stanford. Akhirnya acaranya sampai ke Inggris, sampai ke Stanford, dan akhirnya terbukti bahwa Tablo memang lulusan Stanford dan lulusan 2 gelar langsung di Stanford gitu. Dan setelah itu akhirnya publik kembali percaya sama Tablo. Gila kan? Publik Korea pernah menuduh orang sampai ayahnya meninggal hanya karena sebuah rumor tidak berdasar. Itu yang membuat gua nih guys gak pernah, kalau misalnya ada artis yang kena skandal atau dipojokkan, langsung gua pojokkan tuh artis. Gua bilang ini pasti salah. Enggak, gua memilih netral. Walaupun banyak penonton yang bilang ke gua, kok lu netral sih, harusnya lu salahin dong si ini, lu harusnya dukung si ini dong. Kayak kalau kasus bullying si A sama si B nih pertarungannya, gua nggak pernah dukung A atau B nya. Gua bilang gua netral dulu karena gua nggak mau menyudutkan salah satu pihak. Takutnya itu semua hanyalah sebuah rumor atau kebohongan. Sebelum terbukti secara hukum, gua tidak akan membela salah satu pihak. Kenapa? Karena gue salah satunya udah lihat kasus Tablo ini. Tablo ini bener-bener diserang berdasarkan rumor. Gak ada yang mau ngebelain dia ketika itu. Bahkan para alumni Stanford aja tidak mau membuktikan kalau Tablo ini lulusan Stanford ketika itu. Para alumni Stanford di Korea, karena takut kalau memang terbukti Tablo bukan lulusan Stanford, ikatan alumni Stanford di Korea itu akan tercoreng gitu. Padahal Tablo beneran gitu. Sampai akhirnya terbukti di acara ini. Acara yang awalnya bukan untuk mendukung Tablo, tapi juga untuk menjatuhkan Tablo lagi. Akhirnya nama Tablo berhasil besar lagi. Akhirnya nama Tablo berhasil diterima lagi sama masyarakat Korea. Akhirnya Tablo pindah ke agensi YG Entertainment lagi. Ya, YG kayaknya memang agensi penerima artis-artis yang pernah kena skandal. Tadi Psy, sekarang juga Tablo. Tablo akhirnya membangun karirnya lagi bersama Epic Hack di bawah YG Entertainment. Dan akhirnya nama mereka kembali menjadi besar guys. Sekarang Tablo dan Epic Hacknya sudah punya agensi sendiri dan namanya udah mentereng. Tablo juga keluarganya sudah sangat dicintai lagi di Korea sejak dia ikut acara Return of Superman. Nama anaknya si Lee Haru juga terkenal dan disukai sama masyarakat Korea gitu. Nah, setelah itu akhirnya karir Tablo sekarang udah besar lagi, udah mentereng lagi, dan Tablo sekarang alhamdulillah sepertinya hidup bahagia bersama keluarganya. Nah, sekarang kita sampai di urutan ke-7 alias di urutan terakhir guys. Di urutan terakhir ada nama bias gua, G-Dragon. Yes sir, one of a kind. Yap, gua yakin banyak dari kalian yang sudah tahu G-Dragon, my bias, trendsetter, fashionista, orang pertama yang menciptakan lagu untuk grup idolnya sendiri, orang pertama yang memperkenalkan genre hip hop dalam dunia idol. Pokoknya GD mah orang pertama di banyak sekali aspek dalam K-pop gitu. Tapi karir GD tidak mulus-mulus aja guys. Karir GD juga pernah beberapa kali tertimpa skandal gitu. Yang pertama itu di tahun
2009 saat GD akhirnya untuk pertama kalinya merilis album solonya. Di album tersebut ada single utama GD yang berjudul Heartbreaker. Bayangin GD ketika itu yang untuk pertama kalinya promosi solo langsung tertimpa sebuah skandal di mana lagu Heartbreaker-nya dianggap plagiat lagu rapper Amerika Florida. Saat itu GD langsung terpuruk. Katanya sih dia nangis banget karena lagu itu tidak ada dia buat berdasarkan plagiat gitu. Dia bahkan tidak tahu lagunya si Florida ini. GD itu membuat lagu itu benar-benar murni dari diri dia gitu. Dan ini adalah album solo atau promosi solo pertama GD. Ini hal yang ditunggu-tunggu GD sejak lama. Begitu keluar dia malah dibilang plagiat gitu. Sampai akhirnya YG Entertainment, agensinya G-Dragon, turun tangan dan nyamperin Florida-nya langsung, dan akhirnya Florida mengkonfirmasi bahwa ini bukan plagiat, beda lagunya. Publik aja yang mengecam GD berlebihan saat itu. Nah, ketika itu akhirnya GD kembali bangkit. Dia terkena skandal besar plagiat, udah sedih-sedihan, akhirnya kembali bangkit. Sampai akhirnya pada tahun 2011 G-Dragon kembali terkena sebuah skandal besar, guys. G-Dragon terbukti menghisap rokok ganja di sebuah klub malam usai menggelar konser di Jepang. Awalnya tes urinnya G-Dragon ini negatif sampai akhirnya dia melakukan tes rambut dan terbukti memang menggunakan ganja. Pihak kepolisian Seoul saat itu menyatakan bahwa GD memang menghisap sebatang rokok yang mengandung ganja sebanyak 3 kali. Tapi karena ia mengkonsumsi dalam jumlah kecil, ia bebas dari investigasi. G-Dragon ngomong nih saat itu bahwa dia tidak tahu kalau itu adalah rokok ganja gitu. Karena saat itu dia lagi mabuk dan ditawarin orang lain gitu. Dia isep kayak ngerokok biasa aja, ternyata rokoknya adalah ganja. Kata GD, saat itu aku banyak minum dan manajerku sedang melakukan hal lain, jadi aku sendirian. Aku pergi ke kamar mandi dan ada seseorang yang menawari aku rokok. Aku pikir aku tidak sopan jika menolak, jadi aku terima rokok itu tanpa pikir panjang, kata GD saat itu. Dan akhirnya ya GD pakai rokok itu dan ternyata rokok itu adalah rokok ganja. Tapi sekali lagi karena jumlahnya kecil tadi, akhirnya GD bebas dari investigasi dan akhirnya bisa kembali menjadi artis. Tapi saat itu rumornya gede banget, guys. GD juga mendapatkan hate speech atau komentar-komentar buruk dari banyak sekali netizen yang membuat G-Dragon dan Big Bang-nya saat itu yang baru promosi dengan Tonight akhirnya juga vakum gitu. Dan setelah itu tahun 2012 G-Dragon kembali dengan Big Bang-nya dan akhirnya sukses besar dengan album live dengan lagu-lagu terkenal seperti Fantastic Baby, Fantastic baby. dan lain-lain gitu. Setelah itu di 2012 juga GD kembali comeback solo dengan One of a Kind. Terus berlanjut sampai akhirnya di 2017 G-Dragon wamil. Nah, sekarang nama GD masih menjadi salah satu artis terbesar yang pernah ada di Korea Selatan. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, "Bang, bukannya Daesung sama Top juga pernah kena skandal, Bang? Kok nggak dibahas?" Kalau Daesung itu tahun 2011 itu bukan terkena skandal, guys. Dia terkena musibah, bukan skandal. Jadi beda, oke? Sedangkan untuk Top atau TOP, dia itu baru kena skandal di 2017. Abis itu dia wamil dan sampai detik ini belum kembali ke dunia entertainment. Jadi belum bisa masuk list ini karena setelah skandal dia belum terbukti karirnya makin mentereng. Dan mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya, kok yang kena skandal Kencan gak masuk dalam list ini, Bang? Buat gue Kencan bukan skandal, jadi gak masuk list ini, guys. Jadi ya segitu aja video gue kali ini. Itulah artis-artis yang sempet terkena skandal tapi akhirnya berhasil comeback dan justru karirnya makin sukses, makin besar, makin bersinar, guys. Ternyata netizen Korea atau Knet tidak serta-merta jahat dan hanya bisa menjatuhkan karir dari artis. Ternyata mereka juga bisa memaafkan gitu. Tapi seperti yang kalian lihat dari list tersebut, artis-artis yang akhirnya termaafkan oleh Knet adalah artis-artis yang memang benar-benar berbakat, yang benar-benar sayang untuk hilang dari dunia entertainment gitu. Kalau artis-artisnya tidak terlalu berbakat, kayaknya memang hilang setelah skandal. Tapi mereka-mereka ini memang hebat dan berhasil kembali ke dunia entertainment. Padahal skandal yang menimpa mereka adalah skandal-skandal besar. Nah guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.